Om Swastiastu. Pemirsa Bali saat ini sedang menghadapi berbagai permasalahan multidimensi tanpa ada solusi yang konkret. Tata ruang Bali syarat dengan eksploitasi yang kebablasan atau berlebihan yang akan merusak tata ruang dan ekosistem dan nilai-nilai holistik alam Bali. Nah, salah satu dampak pembangunan yang kebablasan di Bali yakni terjadinya kelebihan fasilitas pariwisata. Para pengamat pun menilai saatnya di Bali dilakukan moratorium fasilitas pariwisata. Nah, hari ini kita akan bahas sebuah topik yaitu wacana moratorium fasilitas pariwisata di Bali di Talkshow Merah Putih. Tentunya sudah hadir narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa, yang pertama ada Bapak Bagus Sudibyo. Beliau adalah praktisi pariwisata sekaligus Ketua DPD Asosiasi Wisata Agro Indonesia AWAI Indonesia tentunya. Om Swastiastu Pak, terima kasih sudah hadir. Dan yang pastinya juga hari ini kita sudah menghadirkan seorang pengamat ekonomi, ada Viraguna Bagus Oka. Om Swastiastu Pak Viraguna. Dan hari ini pun kita akan membahas sebuah topik yaitu wacana moratorium fasilitas pariwisata di Bali. Saya ke praktisi pariwisatanya dulu nih. Kalau kita berbicara tentang pariwisata, kita mengetahui ini pariwisata Bali semenjak atau setelah pandemi COVID-19 ini berbenah kembali. Pembangunan kita lihat banyak sekali. Apa yang melatar belakangi akhirnya wacana, kita mengetahui ini, kalau kita berbicara tentang wacana ini sebelumnya sudah pernah digaungkan. Wacana moratorium fasilitas pariwisata di Bali ini sangat urgent sekali kita bangkitkan kembali. Bapak melihatnya seperti apa Pak Bagus? Terima kasih Pak. Yeah. Selamat pagi, Om Swastiastu. Begini, wacana moratorium itu memang sudah beberapa kali disampaikan oleh para pakar, praktisi, juga termasuk di lembaga pendidikan, university dan sebagainya. Itu maksud dan tujuannya sebenarnya adalah untuk kita bisa menghitung kembali dengan profesional kira-kira daya dukung Bali ini yang kita namakan dengan carrying capacity Bali itu sebenarnya berapa. Jadi tentu cara penghitungannya adalah luas Pulau Bali yang kita tahu 5.650 km persegi dengan jumlah penduduk tetap Pulau Bali itu mungkin sekarang sudah sekitar 4,7 juta jiwa, ditambah dengan kedatangan wisatawan baik mancanegara maupun nasional atau Nusantara itu berapa, sehingga kita sebenarnya bisa menghitung termasuk juga fasilitas infrastruktur dan superstructure yang ada. Nah, jadi itu kita hitung di dalam hal kita melakukan moratorium itu, kita memang akan melakukan jeda sejenak, tetapi di dalam jeda itu berarti jeda untuk pembangunan. Sedangkan di sana dimulai dengan penghitungan. Bagaimana kita menghitung seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga akan ketemu formulasi angka yang jelas, kira-kira untuk Bali ini idealnya kita kedatangan wisatawan jumlahnya berapa, dengan lama tinggal berapa, jumlah daripada kamar yang tersedia atau fasilitas pendukung pariwisata itu berapa, sehingga akan keluarlah angka yang ideal. Nah, di sini juga dibutuhkan ekonom yang katakanlah untuk menghitung carrying capacity. Sesudah itu juga ada yang dinamakan return on investment, sehingga akan untuk pengusaha itu masih cukup ideal untuk berusaha, untuk wisatawan merasa senang, tenang, aman untuk berwisata, tidak overcrowded. Yang terutama adalah untuk masyarakat. Jadi jangan oleh karena pariwisata yang katakanlah kebablasan, masyarakat kita sendiri terkorbankan, baik kenyamanan maupun keamanannya. Nah, ini yang sebenarnya kenapa kita berpikir lakukan moratorium, hitung dengan pasti dan tentukan, turunkan dia dalam bentuk perda atau peraturan-peraturan daerah yang nantinya harus kita ikuti dan kita jalankan dengan tertib dan dengan penuh tanggung jawab. Ya, kalau kita melihat saat ini, Bapak melihat seberapa banyaknya atau seberapa idealnya daya dukung Bali saat ini sehingga moratorium fasilitas pariwisata di Bali ini kembali digaungkan?
Jadi begini, ini adalah salah satu pemikiran kami untuk memantik supaya umpamanya pemikiran kita tentang infrastruktur itu harus ditingkatkan. Sekarang katakanlah kita kaitkan dengan dipungutnya Rp150.000 per orang per kedatangan wisatawan mancanegara, itu akan terjadi akumulasi dana yang cukup besar, itu triliunan. Nah ini supaya pemakaiannya itu benar-benar terarah dan dapat dipertanggungjawabkan secara publik. Jadi public accountability-nya itu dapat kita pegang. Yang nomor 2 juga, pendistribusian pariwisata itu sangat penting. Kalau kita sekarang katakan, pariwisata itu masih sangat menumpuk di Bali Selatan, antara Badung dan Denpasar. Kenapa? Antara lain juga karena kualitas daripada infrastruktur, jalan-jalan yang menghubungkan ke daerah-daerah yang lain itu belum, katakanlah belum tersedia dengan cukup baik. Begitu juga dengan sarana-sarana yang lain, termasuk akomodasi, sesudah itu daya tarik pariwisata, dan sebagainya, sarana penunjangnya itu juga belum difikirkan dengan baik. Sehingga oleh karenanya, sekarang kalau seandainya kita berpikir, dana yang kita dapat kumpulkan lewat katakanlah pajak hotel dan restoran itu dikelola secara terpadu di provinsi dan dibagikan secara merata, secara geografis dan demografi, maka akhirnya kepariwisataan atau pariwisata Bali itu benar-benar membawakan kesejahteraan untuk masyarakat Bali. Jadi kan itu sebenarnya tujuan pembangunan itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan yang semakin berkeadilan untuk masyarakatnya. Ya, baik. Saya ke Pak Wiraguna. Pak Wiraguna selaku pengamat ekonomi sendiri. Ini Bapak melihat atau Anda melihat permasalahan apa yang sebenarnya Anda lihat di Bali sehingga sangat mendesak sekali dilakukannya moratorium fasilitas pariwisata khususnya di Bali ini sendiri? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya sampaikan salam panganjali umat. Om Swastiastu. Memang masalah moratorium fasilitas pariwisata Bali ini kita tidak bisa melepaskan atau flashback ke 2 abad sebelumnya nih. Ini selama 2 abad ini. Jadi pertama, kalau kita berbicara masalah pariwisata atau fasilitasnya, kita tidak bisa melepaskan aspek-aspek yang terkait dengan ekonomi, keuangan, bisnis maupun politik praktis yang terjadi di belakangan ini. Kalau kita berangkat kepada awal mula krisis tahun 1998, kita masih ingat secara nasional produk domestik bruto itu anjlok menjadi 3-4% pertumbuhannya. Tapi ternyata Bali luar biasa, malah produk domestik brutonya di atas 5-6% di atas nasional. Sehingga terpikir apa sebetulnya yang terjadi. Ternyata dampak krisis 98, ini periode 10 tahunan sampai 2008, itu Bali justru tumbuh dengan pesat. Akibat daripada semua dunia usaha, bisnis usaha menyerbu Bali. Itu akibat kejadian 1998. Sehingga Bali tumbuh di atas nasional. Nah, pada saat itu sudah ada benih-benih kuat bahwa Bali ini bebannya melebihi dari yang seharusnya ada. Dan ini siklus ini terjadi sehingga Bali merasa nyaman saat itu periode 10 tahunan 1998-2008. Kemudian datanglah badai krisis mortgage di Eropa. Kalau tidak salah tahun 2008. Itu periode yang bahkan menyebabkan Bali tumbuh juga lebih tinggi lagi. Bahkan sampai 6-7% di atas nasional yang waktu itu 4-5%. Artinya apa? Ternyata banyak bisnismen Eropa dan Amerika justru menginvestasikan dananya ke Bali. Nah ini pun tidak ada tindakan atau langkah-langkah konkret dari pemerintah Bali khususnya terhadap serbuan yang demikian kuat terhadap Bali. Sehingga pariwisata Bali, terutama Bali Selatan, menerima beban yang begitu berat. Nyaman sampai dengan 2018 itu periodenya. 2017 sudah diingatkan oleh kami bahwa Bali ini sudah
segera harus melakukan moratorium terhadap fasilitas pariwisatanya. Karena beban Bali Selatan sudah di luar kendali. Tapi nampaknya karena 2 periode sebelumnya selalu Bali unggul dan nyaman dengan adanya krisis dan krisis mortgage itu, kita lupa terjadi kondisi global yang tidak kondusif 2018, yaitu ketegangan antara Cina dan Amerika. Dan lagi-lagi kita tidak ngeh dan tidak berantisipasi terhadap pariwisata Bali. Datanglah kemudian badai COVID 2019 akhir atau 2020 awal yang tidak diduga-duga telah menterpurukkan seluruh dunia. Tidak lagi sebagian, seluruh dunia, termasuk Bali yang paling dalam menderita akibat COVID ini. Hampir 2-3 tahun sampai 2023 akhir. Nah, dengan terpuruknya Bali, kita lalai, tidak lagi memikirkan moratorium atau melakukan koreksi terhadap fasilitas pariwisata. Ternyata setelah COVID berakhir di awal 2024 ada tanda-tanda yang melesatnya ekonomi Bali. Kita lihat waktu COVID 2023 akhir, pertumbuhan ekonomi Bali masih negatif, minus 2-7%. Tapi begitu awal 2024 mulai bergerak naik, PDB-nya menjadi 3-4%, bahkan saat ini sudah mendekati 5-6% secara menyeluruh. Apa artinya? Kembali lagi Bali digerakkan oleh kegiatan-kegiatan turisme maupun langkah-langkah yang banyak menjolok. Kita lihat ada komunitas Rusia Ukraina di daerah tertentu dengan membebaskan beberapa hektar tanah. Ada komunitas di wilayah Ubud, ada juga sekarang BMTH, Bali Maritime Tourism Hub. Nah, ini ada lagi. Belum lagi ada Otorita Kura-Kura Bali. Itu juga ratusan hektar di Serangan. Belum ada lagi penebangan tebing-tebing dan seterusnya yang kelihatannya sangat marak. Sehingga Bali ini tumbuh 2024 di kuartal pertama ini 5-6% tanpa ada halangan. Bahkan langkah-langkah lainnya, banyak kegiatan turisme yang terselubung, seolah-olah menyewa villa dan seterusnya, ternyata ada narkoba dan seterusnya di daerah Canggu dan lainnya. Nah, kalau ini tidak dilakukan langkah-langkah, walaupun sudah terlambat, yang harus extraordinary untuk menyikapi ini, akan menyebabkan pariwisata Bali akan semakin terpuruk lebih dahsyat lagi. Karena untuk mengembalikan akibat COVID saja masih memerlukan 2-3 tahun ke depan untuk bisa menjadi pulih kembali. Belum lagi serangan-serangan investor yang tidak terkendali. Baik, baik Pak Bagus dan juga Pak Wiraguna, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana wacana moratorium fasilitas pariwisata di Bali, tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih. Bagaimana wacana moratorium fasilitas pariwisata di Bali? Masih kita bahas bersama dua narasumber kita pada hari ini. Ada pengamat ekonomi sekaligus praktisi pariwisata, juga ada Bapak Wiraguna Bagusoka dan juga Bagus Sudibya. Tentunya saya masih ke Pak Wiraguna. Pak Wiraguna, berarti untuk saat ini Bali khususnya peluang besar untuk menangani pariwisata secara terpadu ini sangat besar sekali. Bapak melihatnya? Saya kira memang ini yang paling ideal untuk mengatasi carut marutnya perkembangan atau pertumbuhan pariwisata di Bali. Bahwa pemimpin Bali atau pemerintah Provinsi Bali seyogyanya sudah waktunya dan sangat mendesak untuk diberikan kewenangan terpadu dalam mengelola atau mengendalikan pilar-pilar tertentu yang vital untuk bisa
menjaga Bali, bisa menjaga kondisi pertumbuhan yang tidak terkontrol tadi. Misalnya contohnya, pilar yang utama yang harus menjadi kendali dari Provinsi Bali adalah pilar pengendalian pintu masuk Bali lewat airport maupun pelabuhan. Karena ini penting, pengelolaan terhadap pintu masuk ini menjadi vital. Salah satunya yang kita sudah tahu, pungutan yang tadi disebutkan oleh Pak Bagus Dibil, ada pungutan 150.000 itu sebetulnya tidak perlu. Karena kita sudah memiliki pungutan visa on arrival yang $35 per pax. Saya sudah hitung, kalau itu per tahun dengan 7 juta wisatawan itu sudah bisa terkumpul paling tidak 4-5 triliun. Itu baru dari sisi visa on arrival. Yang kedua, dari segi imigrasian dan penegakan hukum itu harus satu kendali. Kalau tidak ada kendali langsung dari pemerintah provinsi, sehingga pintu masuk tidak terseleksi dengan baik sesuai dengan nilai-nilai Trihita Karana yang kitalah yang paling tahu. Bukan pusat, Bali yang paling tahu. Sehingga betul-betul quality tourism itu bisa terjamin. Yang ketiga, itu yang kedua tadi termasuk penegakan hukum, baik itu dari sisi kejaksaan, kepolisian, maupun keamanan lainnya harus satu komando yang mengerti nilai-nilai Trihita Karana. Yang ketiga, investasi ke Bali seyogyanya juga menjadi kendali daripada pemerintah provinsi, sehingga investasi yang akan masuk ke Bali betul-betul bisa dikendalikan oleh pemerintah provinsi. Misalnya, ada investor yang ingin mengembangkan satu wilayah tertentu untuk membangun fasilitas pariwisata, tentunya dana-dana harus ditempatkan dan dikelola di local bank, bukan di luar daerah atau di Singapura atau di negara lain. Sehingga dana yang tersimpan di local bank bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk sebesar-besarnya menggerakkan ekonomi kerakyatan atau ekonomi UMKM. Ini suatu peluang, kurang lebih akan bisa 5-6 triliun juga. Dengan total, Bali, pemerintah provinsi akan bisa mendapatkan sumber dana mandiri sebesar 10-15 triliun per tahunnya. Itu tidak ada artinya lagi dengan APBD Bali yang hanya 6,9 triliun. Sehingga Bali mempunyai kemandirian dalam pengelolaan dana dan tidak perlu tergantung lagi dari DAU APBN. Saya kira itu. Ya, bisa dikatakan ini kita pernah membahasnya bersama Pak Wiruguna juga, urgensinya tentang otoritas khusus pariwisata Bali, seperti itu Bapak? Ya, khusus otorita khusus pariwisata Bali. Kenapa otorita KEK Serangan bisa diberikan, kenapa otorita ini tidak diberikan? Ini bukan otonomi loh. Otorita khusus pariwisata. Jadi ada bedanya otonomi dengan otorita seperti itu. Beda. Otonomi itu kan menyeluruh. Ya. Ini otorita khusus pariwisata dalam rangka mengamankan dan tetap menjaga keajegan Bali. Saya kira itu yang utama. Ya, tentunya benefit yang kita dapatkan dengan otorita khusus pariwisata Bali ini sendiri, Bapak sudah melihatnya ke depan ya seperti apa? Saya kira tadi itu ada 3 pilar yang utama, ya. Bahwa kewenangan pengaturan keimigrasian dan penegakan hukum dan hal-hal yang terkait dengan law enforcement dan kebenaran hukum itu satu pintu. Yang kedua, kewenangan dalam pengelolaan pelabuhan pintu masuk Bali, termasuk pengelolaan visa on arrival yang selama ini semua dipungut oleh pusat. Yang ketiga adalah investasi masuk Bali, kewenangan ada di tangan penuh Provinsi Bali dalam hal ini agar dana-dana yang akan diinvestasikan berada langsung di dalam kendali lembaga keuangan atau perbankan di Bali, bukan di luar Bali atau di luar negeri. Ya, itu benefit yang akan kita dapatkan sepanjang. Ini ada kata sepanjang aturan yang kredibel dan penegakan hukum yang tegas. Seperti itu, Bapak. Betul, ya. Betul. Itu sudah suatu keharusan. Artinya governance
penegakan hukum, transparansi, dan nilai-nilai yang terkandung dalam Trihita Karana dan Ajeng Bali itu harus sudah menjadi suatu keharusan untuk menjadi panglima di depan. Saya kira itu. Baik, saya ke Pak Bagus. Pak Bagus Sudibja, bukankah Bali sudah berkali-kali menyerukan dilakukannya moratorium pembangunan fasilitas pariwisata di Bali, khususnya akomodasi? Apa yang menyebabkan hanya sebatas wacana, kembali lagi wacana moratorium fasilitas pariwisata di Bali ini digaungkan, Pak? Begini, yang paling mempunyai kepentingan untuk kelestarian Bali atau sustainability daripada Bali adalah masyarakat Bali. Jadi masyarakat Bali lah yang semestinya harus benar-benar memikirkan kenapa kita harus melakukan moratorium, dan di dalam moratorium itu kita akan berpikir ke depan tentang sustainable tourism development di Bali, seperti yang dibilang Pak Wiraguna, yang berbasis Trihita Karana, dan juga untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Bali. Jika seandainya masih dimungkinkan bahwasanya kita di Bali pembangunan secara menyeluruh bisa didanai, dikontrol dan dikelola, dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran Bali, berarti itu suatu keberhasilan dari kepemimpinan di Bali. Jika seandainya pembangunan di Bali ini akhirnya hanya menguntungkan para investor yang datang ke Bali dan berinvestasi di Bali yang belum tentu semata-mata untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat Bali, saya menganggap itu masih belum dianggap sebagai suatu keberhasilan kepemimpinan. Jadi oleh karena itu, maka sekalipun ini akan memakan waktu yang akan lebih lama, tetapi selama tujuannya itu jauh lebih baik, selama tujuannya itu akan jauh lebih memakmurkan masyarakat Bali, saya kira saya akan memilih lebih lambat tetapi lebih pasti. Saya kira itu. Baik, Bapak sudah melihat ada indikator bahwa kita, khususnya Bali, over tourism facilities, Bapak melihatnya saat ini? Kalau kita melihat dengan fasilitas dan dilihat dari sisi geografi, maka Bali Selatan ini sudah over. Bali Selatan khususnya. Bali Selatan over. Berarti ada ketimpangan ya Pak? Ada Bapak ketimpangan. Justru itulah perlu adanya satu aturan yang jelas. Nah, aturan yang jelas ini tentu harus disertai dengan pembangunan. Untuk memeratakan pembangunan itu dibutuhkan infrastruktur dan superstructure. Infrastruktur umpamanya pembangunan jalan melingkar, outer ring road di Bali. Itu dari dulu kita udah wacanakan tapi sampai sekarang belum terlaksana. Yang nomor 2, keberadaan tentang airport. Nah sekarang kita lihat carrying capacity airport Ngurah Rai itu maksimum nanti akan menyentuh angka 25 juta per tahun. Itu adalah maksimum capacity. Nah kita bagaimana? Apakah kita akan tetap bertahan seperti itu ataukah kita sudah akan harus berpikir tentang alternatif lain tentang pembangunan airport dan sebagainya. Sesudah itu kita berbicara tentang quality tourism. Quality tourism itu apa? Jadi quality tourism itu kita seolah-olah akan mengundang wisatawan berkantong tebal. Wisatawan berkantong tebal itu akan datang ke tempat-tempat yang berkualitas. Jadi dimulai dengan quality people. Quality people itu artinya manusia-manusia yang terjun di bidang pariwisata yang berkualitas dari sisi pendidikannya dan sebagainya. Nomor 2, quality people, manusia yang berkualitas di bidang pariwisata akan memunculkan quality product. Jadi produknya akan berkualitas. Tatkala produknya berkualitas, barulah dia akan mendatangkan quality tourism, wisatawan yang berkualitas. Kalau wisatawan yang berkualitas ini datang, maka dia akan memberikan quality impact. Jadi akibat lanjutannya itu akan berkualitas. Yang berkualitas seperti apa? Yang benar-benar memakmurkan kesejahteraan rakyat, yang bisa mempertahankan Trihita Karana sebagai tujuan daripada hidup kita bersama lewat pariwisata. Jangan sebaliknya, culture dan budaya kita diatur oleh pariwisata. Baik. Nanti culture dan budaya kita lah yang mengatur pariwisata seperti apa yang cocok untuk kita datangkan ke Bali. Bisa dikatakan ini pariwisata akan mempengaruhi culture kita? Kalau kita tidak hati-hati, maka culture kita itu akan banyak dipengaruhi oleh pariwisata. Jadi pariwisata butuh apa, itu kita sediakan. Nah itu sudah terbalik. Kita punya ini, silakan. Anda yang tertarik dengan kultur budaya kita, itulah yang kita filter yang datang ke Bali.
Baik, Pak Bagus dan Pak Wiraguna, kita rehat kembali. Nanti kita akan lanjutkan lagi wacana moratorium fasilitas pariwisata di Bali. Pemirsa, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih. Bagaimana wacana moratorium fasilitas pariwisata di Bali? Masih kita bahas, masih bersama Bapak Wiraguna Bagusoka, seorang pengamat ekonomi, dan juga Bapak Bagus Sudibya. Beliau adalah praktisi pariwisata sekaligus Ketua DPD Asosiasi Wisata Agro Indonesia atau AWAI Indonesia tentunya. Saya masih ke Pak Bagus Sudibya Niki selaku praktisi pariwisata. Berarti ada indikator yang Bapak lihat bahwa Bali terjadi ketimpangan atau kita berbicara tentang daya dukung Bali ini saat ini sendiri sudah over tourism facilities khususnya di Bali Selatan. Indikatornya seperti apa, Pak? Jadi begini, jika seandainya kita sudah mendengarkan keluh kesah dari masyarakat kita tentang umpamanya saja traffic jam, tentang kebersihan udara, tentang bagaimana katakanlah behavior atau karakter sifat-sifat wisatawan yang datang ke Bali itu sudah semakin aneh dan nyeleneh, katakan demikian, yang kadang-kadang sudah mulai mengganggu kehidupan dan kenyamanan kita di Bali. Nah itu kita sudah harus mulai berpikir, jangan sampai itu dibiarkan dan akhirnya menjadi terlambat. Jadi oleh karena itulah, satu, kita berpikir tentang kualitas wisatawan seperti yang saya sampaikan tadi. Yang nomor dua juga tentang pendistribusian. Sebab kemakmuran itu kan tidak hanya diperuntukkan untuk wilayah Bali Selatan. Seluruh Bali itu kita ingin makmurkan. Nah lewat pariwisata antara lain. Jadi bukan hanya satu-satunya juga bahwasanya pariwisata itulah seperti obat mujarab untuk kemakmuran. Tidak demikian, salah satunya. Nah sekarang kita juga harus berpikir tentang apa-apa lagi yang bisa kita domplengkan dengan pariwisata, umpamanya pertanian, tentang added value, nilai tambah, umpamanya tentang kerajinan, apalagi kan ada kerajinan ate, ada kerajinan bambu, ada kerajinan endek, dan sebagainya. Itu harus semakin disosialisasikan, harus semakin diperkenalkan kepada wisatawan. Selain untuk mereka sendiri, mungkin mereka akan mengimport dari sini, mengekspor ke negara-negara tujuan untuk diperkenalkan di negaranya. Ini juga untuk trading kan begitu ya. Jadi pariwisata itu tidak hanya orang bergerak atau berwisata ansih. Sering sekali saya melihat wisatawan itu datang ke Bali, akhirnya mereka melakukan hubungan bisnis dengan masyarakat lokal, dengan pengrajin lokal. Nah yang seperti ini juga perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan. Terutama untuk daerah-daerah yang katakanlah selama ini belum maksimal tersentuh oleh pariwisata. Nah itu mungkin dari segi home industry-nya, dari segi kerajinannya kita bisa lakukan sehingga dengan demikian pemerataan pembangunan lewat pariwisata itu bisa dilakukan dengan lebih baik. Ya, saya ke Pak Wiraguna, kita melihat ini banyak sekali akomodasi yang seperti Bapak, kalau kita flashback kembali setelah COVID-19, ini Bali bergerak cepat khususnya masih dalam dunia pariwisata niki sendiri. Banyak akomodasi yang dibangun dan seperti di awal saya sempat mengatakan ini cukup mengkhawatirkan kalau kita tidak bisa bilang kebablasan segendir. Bagaimana Bapak melihat ini pengawasan dari wakil-wakil kita di DPRD ini sendiri? Seperti apa Bapak melihatnya? Ya, seperti saya kemukakan sebelumnya bahwa untuk mengatur pariwisata yang berkualitas seperti apa yang tadi dikemukakan, quality tourism, itu memang tidak terlepas dari bisnis ekonomi maupun percaturan politik. Ya. Nah, ternyata belakangan ini percaturan politik ini yang lebih kental dan lebih syarat dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi dan menyebabkan pengaturan dan pengelolaan pariwisata Bali menjadi agak terpinggirkan, kalau boleh dikatakan seperti itu. Nah, selama politik kita masih mengedepankan prinsip-prinsip praktis untuk tujuan kekuasaan semata, saya kira selama itu akan terjadi masalah. Kan kita tahu prinsip ilmu politik. Politik without truth principle adalah social sin. Nah, ini sudah bergeser jauh politik praktis kita ini mengarah kepada hanya untuk kekuasaan semata 5 tahunan dan seterusnya. Itulah sebabnya hal-hal yang terkait dengan quality tourism dan pariwisata Bali kita yang
sudah kebablasan, kurang mendapat perhatian secara sungguh-sungguh. Sehingga kita bisa lihat leadership atau kepemimpinan Bali selama 2 abad ini memang masih kental dengan nuansa kepentingan politik praktis yang syarat dengan kepentingan 5 tahunan. Saya kira itu. Ya, berarti Bapak melihat bahwa seperti di awal sempat kita sampaikan, sepanjang aturan yang kredibel dan penegakan hukum yang tegas dilakukan, itu kita akan mendapatkan benefit yang sangat luar biasa, khususnya di bidang pariwisata. Berarti kita berbicara tentang komitmen para pemegang kebijakan kah Bapak? Komit pada pembangunan Bali berkelanjutan atau mengejar target investasi semata? Seperti itu? Saya kira sudah saatnya kita lebih mementingkan atau memikirkan untuk Bali ke depan yang betul-betul holistik, kredibel, transparan, dan penegakan hukum yang tegas. Dengan visi bahwa Bali yang dengan pariwisata yang berkualitas ini bisa berkesinambungan dan betul-betul bisa terwujud secara nyata. Sebab selama ini hanya muncul program-program di saat akan pemilihan pemimpin. Pilkada, bupati dan seterusnya, itu selalu dengan program-program yang sangat-sangat menjanjikan, namun dalam perjalanannya seringkali jauh menyimpang dari harapan semula. Saya kira itu. Ya, berarti pemerintah harus berani ambil tindakan tegas, membenahi aturan. Betul, saya kira aturannya sudah jelas, tegas, dan betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Kredibel, konsisten, kompeten, dan trusted. Saya kira itu sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, karena kalau ingin Bali maju ke depan, ini harus menjadi panglima untuk para penguasa, para wakil-wakil rakyat di parlemen. Saya kira itu. Ya, Pak Bagus Sudibya, selain daya dukung Bali saat ini, kemudian selain moratorium yang harus kita lakukan, khususnya moratorium fasilitas pariwisata di Bali ini sendiri, perlukah mengubah mindset menjadi regenerasi pariwisata untuk ke depan? Kalau kita berbicara tentang sustainable development, itu sustainable itu sangat erat kaitannya dengan regenerasi. Berarti berkelanjutan. Kalau regenerasi itu juga kan berkelanjutan. Jadi oleh karenanya memang itulah sebenarnya kalau kita mau membangun secara paripurna sesuatu yang dapat kita wariskan kepada anak cucu kita, itu berarti kita harus membangun secara sustainable. Membangun secara sustainable itu berarti kita tidak boleh rakus. Kita harus bisa mencukupkan apa yang kita butuhkan. Sama halnya dengan kita menjaga kesehatan kita. Kita mulai dari pola makan. Kalau kita makannya rakus, kita tidak akan sehat. Kalau tidak akan sehat, berarti kesehatan kita tidak sustainable. Nah, jadi oleh karena itu, maka perlu sekali kita, kalau kita istilahkan secara Bali ya, mulat sarira ya. Jadi looking inward, itu melihat betapa sebenarnya berkah yang kita dapatkan ini luar biasa. Hanya saja kita perlu belajar untuk mengelola secara baik dan bijaksana. Sehingga nantinya ada sesuatu yang kita wariskan kepada anak cucu kita secara berlanjut yang kita namakan sustainable. Nah, kalau kita sekarang berbicara tentang pariwisata, maka kita ingin mewariskan pariwisata ini secara sustainable. Maka itu kita namakan ini tourism development yang sustain. Sustainable tourism development in Bali. Nah, jadi itu motonya. Nah, sekarang menjabarkannya, kita harus benar-benar tahu bagaimana kita membuat semacam tim untuk berpikir baik di eksekutif maupun di legislatif, ditambah dengan katakanlah para pakar atau para tim ahli untuk memikirkan tentang itu. Jadi jangan hanya berpikir tentang pariwisata ansih, tetapi apalagi yang bisa dikaitkan antara independen dan interdependen. Tatkala pariwisata ini bermasalah dan kita sudah beberapa kali mengalaminya, maka ekonomi Bali ini juga harus bisa dikelola secara independen. Tapi tatkala pariwisata Bali ini lagi berjalan dengan normal, maka dia bisa dibuat secara interdependen.
di mana added value atau nilai tambah yang bisa diciptakan lewat pariwisata itu bisa kita kelola dengan baik. Dan itu contohnya banyak sekali, banyak sekali. Tidak bisa kita selesaikan, kita bicarakan di sini dalam 1 atau 2 jam. Itu berhari-hari kita harus duduk dengan eksekutif, legislatif, dan para ahli di bidangnya masing-masing, sehingga kita mempunyai semacam master plan, blueprint pembangunan Bali ke depan. Seperti apa sebenarnya yang baik untuk dilakukan. Pariwisata yang berkelanjutan, itu yang kita inginkan. Berarti ini selama ini tujuan pariwisata hanya berpatokan dari jumlah wisatawan yang datang, kemudian pengeluaran jumlah rupiah atau dolar yang mereka habiskan selama berwisata, hanya itu yang diharapkan selama ini? Saya khawatirkan pemahaman kita itu baru sebatas itu. Oleh karenanya perlu diingatkan, sekalipun kita sudah sempat berpikir, tetapi kita harus ingatkan terus bahwasanya jangan kita hanya berpikir sampai di sana. Kita harus berpikir what next, apa selanjutnya, seperti apa. Kita harus mempunyai kemampuan untuk katakanlah menerawang ke depan sebaiknya pariwisata Bali itu dikelola seperti apa, dan bagaimana kita memanfaatkan pariwisata itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran Bali, dan sekaligus juga dia harus berpihak kepada Trihita Karana dan kepada sustainable development in tourism. Itu yang diperlukan selain moratorium, mengubah mindset menjadi regenerasi pariwisata. Maksud dan tujuan daripada moratorium bukan berhenti sejenak tanpa berpikir, justru bukan berhenti sejenak tanpa berpikir. Iya, kita berhenti sejenak untuk berpikir. Untuk berpikir secara komprehensif, sehingga kita mempunyai pijakan, panduan, blueprint yang jelas yang kita laksanakan untuk selanjutnya. Kita mengoreksi kekurangan-kekurangan kita, apa yang mesti kita perbaiki, kelebihan yang kita miliki kita lanjutkan, kekurangan kita perbaiki, sehingga jadilah dia suatu master plan atau program yang sempurna. Ya, bisa dikatakan moratorium fasilitas pariwisata Bali ini sendiri untuk mengkonsep pola tata kelola fasilitas, seperti itu kan? Ya, jadi supaya jangan dipikirkan moratorium berarti kita boleh tidur, tidak. Moratorium berarti kita terhentak, terbangun, berpikir, membuat konsep yang benar-benar baik untuk kita wariskan ke depan. Baik. Kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana wacana moratorium fasilitas pariwisata di Bali. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih tentunya masih akan kembali, tapi tentunya yang setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih. Kita masih di Talkshow Merah Putih, wacana moratorium fasilitas pariwisata di Bali. Masih kita bahas, masih bersama Bapak Bagus Sudibya, seorang praktisi pariwisata sekaligus Ketua DPD Asosiasi Wisata Agro Indonesia, AWAI Indonesia, dan juga Wiraguna Bagusoka, seorang pengamat ekonomi tentunya. Baik, saya ke Pak Wiraguna. Pak Wiraguna, kalau kita berbicara tentang apa yang sudah dilakukan sehingga latar belakang rekomendasi moratorium ini harus segera dikeluarkan. Kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa sih susah banget untuk diwujudkan moratorium ini sendiri? Bapak melihatnya apa? Apakah tidak sekadar untuk mengejar target tingkat hunian hotel, tetapi ada hal-hal atau motif lain yang dilakukan oleh para yang susah mengeluarkan moratorium ini sendiri? Ya, kalau melihat wacana moratorium ini sudah puluhan tahun lah kalau boleh dikatakan demikian, tidak juga bisa terwujud, semata-mata ini tidak terlepas daripada iklim perpolitikan di Indonesia yang saat ini berlangsung. Salah satunya yang paling utama adalah otonomi ataupun kewenangan pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya ini sudah terlanjur kebablasan sampai ke tingkat kabupaten dan ke kota madya. Seharusnya kan di tingkat provinsi. Itu sebetulnya spirit awalnya. Akibatnya komando yang terpadu dari tingkat provinsi ini menjadi terbelah oleh adanya kabupaten dan kota madya. Ini salah satu yang sangat vital. Sehingga pemimpin daerah, provinsi, kabupaten, dan kota madya ini bergerak sendiri-sendiri secara pragmatis dan kurang bisa mengedepankan
prinsip-prinsip pariwisata yang berkesinambungan, berkelanjutan, seperti apa yang dikemukakan oleh Pak Bagus Sudibyo. Karena ini kepemimpinan atau satu komando dalam satu wilayah ini terbagi-bagi dalam beberapa kepemimpinan. Nah ini satu kendala utama. Ya, ini ada hubungannya kah dengan data perizinan pembangunan fasilitas pariwisata kalau kita hubungkan dengan kalau kita lakukan moratorium pembangunan fasilitas pariwisata di Bali, khususnya akomodasi seperti yang saya baca beberapa waktu lalu, ini ada hubungannya dengan izin pembangunan yang dikeluarkan, seperti itu Bapak melihatnya? Izin dari lebih dari 200 ke atas kamar itu dikeluarkan oleh pemerintah pusat, kemudian dari 200 sampai ke 101 jumlahnya oleh pemerintah provinsi, dan 100 ke bawah itu oleh pemerintah kota dan kabupaten, seperti itu. Ya, saya kira ini untuk penentuan kapasitas maupun kewenangannya ini memang harus satu komando. Tidak mungkin pusat mengetahui kondisi yang ada di wilayah yang pemerintah provinsi yang lebih paham dan mengerti terhadap local wisdomnya. Saya kira pemerintah provinsi lah yang punya kewenangan penuh untuk mengendalikan atau mengelola one island, one management seperti yang sering digaungkan. Ini tidak terjadi karena terpecah-pecah, terpisah di tingkat kabupaten dan kota madya. Ini persoalan yang terus-menerus terjadi, sehingga persoalan untuk membangun pariwisata yang berkelanjutan dan sustainable seperti apa yang diidam-idamkan oleh kita semua, ini akan terganggu oleh kepentingan politik praktis di tingkat wilayah provinsi maupun kabupaten dan kota madya. Saya kira itu. Ya, apa dampak kebablasan ini sendiri bagi Bali nantinya ke depan, Bapak melihatnya? Ya, kalau tidak ada komitmen ataupun langkah cerdas maupun drastis untuk melaksanakan satu komando dalam pengambilan keputusan tingkat provinsi, saya kira kita akan terus menghadapi situasi yang akan seperti saat ini. Semua sepotong-sepotong penyelesaiannya, tidak ada yang bisa menyelesaikan secara terpadu. Ini persoalan yang harus bisa dituntaskan. Jangan-jangan kalau kita di tingkat provinsi tidak memiliki kepemimpinan yang strong, kredibel maupun yang punya daya tarung yang kuat, tidak mustahil suatu saat kewenangan ini akan diambil oleh pusat untuk menentukan bagaimana yang terbaik buat Bali. Saya ini yang sangat mengkhawatirkan, manakala nanti ada ketentuan aturan baru dari pusat bahwa semua akan ditentukan oleh pusat untuk mengatur Bali. Apalagi Bali saat ini sudah menjadi pusat perhatian untuk melakukan berbagai event, baik itu World War Fair maupun acara-acara yang bersifat internasional, semua ditentukan oleh pusat. Ini karena pemerintah provinsi tidak mempunyai daya tawar ataupun penentu yang kuat. Kita perlu strong leadership dalam hal ini. Sudah waktunya. Ya, kita perlu strong leadership. Berarti Bapak melihat bagaimana dengan penegakan hukum kita, masih lemahkah atau izinnya yang sangat mudah untuk dikeluarkan? Saya kira itu terkait dengan strong leadership. Kalau strong leadership bisa mengatur dan bisa memastikan bahwa otoritas khusus pariwisata Bali ini bisa berjalan dan di bawah satu kendali oleh Pemprov, saya kira ini saya yakin bisa diwujudkan. Baik. Terima kasih. Ya, Bapak Bagus Sudibyo, dengan daya dukung Bali, kemudian ada hal-hal yang perlu kita ketahui, ketimpangan yang terjadi baik Bali Selatan, kemudian di Bali Utara, kita lihat ini sendiri. Perlukah ini kita membuat kesepakatan ulang untuk membuat moratorium ini kembali diwacanakan, dibangkitkan kembali ini sendiri, Bapak melihatnya? Kalau saya bisa sampaikan, sebagai seorang praktisi yang katakanlah saya sudah lebih dari 40 tahun di bidang dunia industri pariwisata dan sering mengikuti juga event-event internasional di dalam bidang sales dan marketing dalam bidang pariwisata, saya melihat katakanlah orang itu datang ke Bali itu tidak pernah saya mendengar I would like to go to Badung atau I would like to go to Gianyar. Dia biasanya membilang I would like to go to Bali. Yeah. Artinya Bali oleh mereka itu dianggap sebagai satu kesatuan pulau, satu sistem yang semestinya harus dikelola
lewat satu sistem. Nah, menurut saya harus ada kesepakatan, pemahaman tentang bagaimana kita harus mengelola pariwisata Bali itu ke depan. Jadi umpamanya saja di bawah kepemimpinan seorang gubernur di provinsi, itu bisa duduk bersama dengan para bupati dan wali kota untuk mensinkronkan kira-kira maksud dan tujuan pembangunan kepariwisataan Bali itu bagaimana. Bahkan kan sebenarnya sudah ada rencana tata ruang, ada rencana tata ruang wilayah, ada yang dinamakan rencana detail tata ruang. Berarti sebenarnya itu sudah ada. Nah sekarang tinggal argumentasi itu harus dikeluarkan tidak secara politis, tidak secara partisan, tetapi secara profesional. Yang benar-benar pemikirannya itu dapat dipertanggungjawabkan baik untuk dirinya sendiri, juga terutama kepada masyarakat. Jadi ini sangat penting. Sebab kalau tidak demikian, katakanlah ada satu kabupaten yang luar biasa berlebih di dalam hal pendapatan asli daerahnya, umpamanya lewat PHR. Ada satu daerah yang sama sekali tidak mendapatkan cipratan itu. Nah ini kan tentu terjadi yang dinamakan social jealousy, kecemburuan sosial yang lama-lama tidak baik juga buat kita, tidak baik juga untuk wisatawan. Nah sehingga oleh karenanya kita harus adakan juga cara pembagian dari hasil kepariwisataan itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang dibagi per wilayah secara geografi, luasan wilayah, per jumlah penduduk, demografi. Sehingga dengan demikian katakanlah ada daerah yang tidak sama sekali didatangi oleh wisatawan secara langsung, tetapi secara tidak langsung dia akan mendapatkan manfaatnya. Sehingga tidak terjadi satu perpindahan penduduk dari satu daerah ke daerah yang lain, oleh karena kesempatan bekerjanya tidak ada. Yang nomor dua juga terjadi ketimpangan sosial yang mencolok. Yang ini juga dari sisi pariwisata pun tidak elok untuk dilihat. Kenapa kok di Bali umpamanya kalau saya di Denpasar, di Badung itu kelihatan masyarakatnya sangat makmur. Kok kalau saya pergi ke daerah Tianyar atau Kubu itu kok sangat miskin dan sebagainya umpamanya. Nah ini kan bisa dibicarakan. Kita masyarakat Bali, ya istilah Balinya kan Druenang Sarang gitu loh. Kita miliki bersama lah ini. Mari kita majukan masyarakat Bali secara bersama-sama. Saya kira itu. Nah kalau itu bisa diputuskan secara politik, baru saya acungi jempol. Jadi politik itu sebagai panglima. Ya, jadi bisa dikatakan ini moratorium fasilitas pariwisata di Bali ini agar tidak hanya menjadi wacana, ini ada hubungannya dengan regulasi yang ada di Bali. Ya, sudah saatnya di saat sekarang kita ini lagi dibuat terlena oleh pariwisata, kita jangan terlena. Berpikir, lihat ke depan. Jangan hanya kita lihat sekarang. Ya sekarang mungkin kita rasakan sesudah sekian tahun kita menderita oleh COVID dan sebagainya. Tapi justru di saat seperti ini, di saat kita disenangkan oleh Tuhan, kita harus balik sekarang, kita harus balas bahwasanya kita melakukan sesuatu yang terbaik oleh karena anugerah atau apa yang telah diberikan sebagai rezeki dan kemakmuran kepada kita, kita balikkan dengan cara mawas diri dan bisa mengontrol diri. Sehingga itulah maksud tujuan daripada sustainable development itu sendiri. Baik, Pak Wiraguda, berarti ada hal yang perlu kita ketahui, momentumnya saat ini agar tidak menjadi wacana saja, tetapi akhirnya bisa kita dapatkan moratorium fasilitas pariwisata di Bali ini sendiri agar bisa goal. Seperti apa momentum yang harus kita ambil nih? Sebetulnya ini momentum yang cukup baik karena presiden kita masih in power sampai dengan Oktober 2024, sementara pilkada dan pilbub akan dilaksanakan bulan November. Saya kira dengan kepemimpinan Pak Jokowi yang sangat terbuka, sangat mengakomodir usulan-usulan konkret, usulan-usulan terobosan. Bahkan kemarin beliau itu menegaskan akan membedol desa keimigrasian yang sangat-sangat tidak kooperatif dan sangat mempersulit bagi investor dan seterusnya. Saya kira ini momen terbaik. Yang kedua, Pak Jokowi juga memberikan peluang besar kepada 10 destinasi pariwisata di Indonesia dengan dukungan penuh. Bahkan kita lihat beberapa daerah yang di antara 10 ini diberikan
kewenangan penuh untuk melakukan kebijakan sendiri seperti direct flight dan akomodasi yang memudahkan untuk wilayah-wilayah tertentu untuk pariwisatanya bisa tumbuh. Kenapa Bali tidak bisa memanfaatkan hal ini? Nah, kesempatan inilah makanya kita memerlukan suatu leader-leader yang berani, yang punya visi yang baik untuk menjamin pariwisata Bali yang sangat unik ini bisa berkelanjutan, mumpung presidennya masih in power. Ini kesempatan baik ini dalam 4-5 bulan ke depan. Ada kesempatan baik untuk mendorong, didukung oleh masyarakat kita yang sangat peduli. Kita mengharapkan silent majority ini bisa betul-betul menyuarakan hal ini untuk kepentingan Bali ke depan. Kita sudah pada posisi yang tidak mudah ini. Inilah kesempatan baik, mumpung masih ada waktu sampai dengan Oktober 2024, saya kira itu. Ya, baik. Dengan strong leadership, kemudian aturan yang kredibel yang harus dilakukan, kemudian penegakan hukum yang tegas, kita harapkan dengan model otorita khusus pariwisata Bali ini memberikan manfaat bagi Bali ke depannya. Pak Bagus, Sudubya, terima kasih. Pak Wiraguna, terima kasih sudah sharing. Saya Madi Sekalian Karang. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.